Bisa dilihat di layar laptop kalian atau di HP kalian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sebenarnya kita ada praktek, tapi karena kendala praktek itu harus ke kampus, tapi kemarin ada kejadian malah ada yang kena. Ya ini bisa kita bayangkan, karena kalau logam kan kelihatan, kita setiap hari berhadapan dengan logam itu di kehidupan kita sehari-hari ada kan. Oke, material teknik untuk pengujian logam. Nah, ini ada yang masuk lagi. Kelihatan di sahabat separuh-separuh ini kelihatan? Bisa ya dilihat ya. Oke ya. Material sains pengujian logam. Logam kenapa harus diuji? Logam itu kan kemarin ada besi, aluminium, kemudian logam-logam mulia lainnya, atau logam-logam yang ada kaitannya dengan alkali besi yang sudah tercampurkan dengan unsur lain. Misalkan kemarin saya sudah menyampaikan untuk pipa besi, pipa air yang sifatnya bahan dari besi, itu kan pasti untuk mencapai sifat tertentu harus ada campurannya. Sifat lebih kuat terhadap air, itu berarti kita harus menggunakan campuran misalkan timbal, tapi timbal berbahaya. Kemudian kita campur dengan aluminium, macam seperti itu. Nah, sekarang sebelum ada pengujian logam, ada pengetahuan yang harus kita ketahui kaitannya dengan sifat-sifat produk yang muncul dari alam itu sendiri, kaitannya dengan sifat yang berlawanan dengan besi. Contoh, logam diuji bisa dengan kekerasan, kemudian itu nilai tekuknya, kemudian ada kemungkinan patahan dan sebagainya. Tapi saya mau mencoba untuk melakukan komparasi atau pembandingan terhadap bambu. Bambu kalian kan pasti hafal dan tahu. Bambu itu lah. Pring, kalau bahasa Jawanya itu. Tahu kan? Halo semuanya? Bambu itu mempunyai sifat apa? Sifat secara material dan secara sainsnya itu bambu itu tidak mengantarkan listrik. Oke, bisa dipahami ya. Kedua, keras. Ketiga, lentur. Loh, keras kok lentur. Nah, itu ada sifat yang berlawanan tetapi kenyataannya ada. Dan itu terbentuk karena ya sehingga urip, berarti Allah yang buat, bukan kita. Kalau besi itu memang ya Allah yang buat, tapi kita membentuk, kemudian memproses, kemudian melakukan campuran. Berarti produk itu merupakan bagian dari campuran. Tetapi kalau bambu itu sangat unik. Kenapa saya harus menyampaikan bambu? Ya, bambu itu banyak digunakan oleh beberapa orang yang mempunyai basic teknologi, baik itu bangunan, kesehatan, kemudian sampai dengan teknologi pesawat terbang. Nah, bambu itu apa ya ciri khasnya? Ciri khasnya bambu itu hampir berlawanan dengan logam besi. Kok bisa? Besi itu dimasukkan ke air yang bergaram atau air gitu aja selama misalkan 1 tahun. Apa yang pasti terjadi? Saya mengatakan pasti, bukan insya Allah. Insya Allah kan kadang bisa berubah sesuai keadaan atau takdirnya. Nah, kalau besi kita celupin atau kita masukkan ke air mentah gitu aja, air yang sifatnya di suhu ruang, kena hujan, kena panas. Kira-kira besi itu mengalami apa? Berkarat ya, Pak? Berkarat itu bahasa lainnya adalah korosi. Nah, korosi. Berkarat atau korosi. Kenapa bisa korosi? Nah,
sifat material lainnya kenapa kok bisa korosi? Kenapa? Jawabannya karena satu, besi itu mengalami pendar pemadatannya, pendar padat atau apa ya bahasa Indonesia pendar padat itu apa ya? Gogos atau pendar padat atau mengalami penempelan atau mengalami reaksi kimia yang secara suhu ruang itu mempengaruhi terhadap penampang besi yang mengalami korosi atau mengalami sifat-sifat kimia yang bereaksinya. Bereaksinya apa? Pasti di luar kan ada air. Air itu H2O. Air itu pasti hidrogen 2 oksigen. Kemudian udara itu juga ada di situ terkandung juga airnya. Ada terkandung juga debu atau pasir. Ya silakan izin Kamar Mandi boleh. Dari hal tersebut maka akan bereaksi terhadap besi, terutama sebenarnya awal mula pertama korosi adalah di penampang dari besi yang sudah berposisi padat atau besi yang bersifat masih belum berbentuk besi sendiri. Misalkan biji besi itu kalau dikombani juga bereaksi menjadi tidak maksimal dan biji besinya kualitasnya jadi jelek. Nah, sekarang saya tarik ke bambu. Coba ada yang sudah tahu atau pernah mengalami atau melihat bambu itu sifatnya kan lentur. Kenapa bisa lentur? Ada yang bisa tahu kira-kira? Karena berserat, Pak. Nah, karena seratnya itu berserat, semua kayu yang berserat, tapi cukup bisa mewakili jawaban ini. Berserat dan seratnya itu posisinya apa? Vertikal atau horizontal. Atau bahasanya lebih tepatnya apa? Sesuai dengan garis ujud. Garis ujudnya bambu kan. Jadi kalau disobek dari atas, ditarik seret gitu, menjadi bahasanya bukan papan tapi bilah. Nah, bahasa Indonesia itu melambangkan atau menggambarkan bagaimana material tersebut mengalami perubahan dari bentuk tertentu menjadi bentuk tertentu lainnya. Nah, kalau bilah bambu, berarti itu artinya bambu yang disobek. Tapi kan tidak mungkin bahasanya, coba tolong bambunya disobek. Bahasa Indonesia tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Tapi kalau disebutkan bambunya, ayo, ini kok padu, ayo. Kayaknya ini terupload Google Drive deh, sekalinya videonya atau kayak banyak animasi kayak nge-record kalau disobek filter, aku tuh nggak tahu yang mana sih. Aku ke Google Drive semua. Di posisi tertentu ditarik, maaf ya Beb, dari ruas-ruasnya itu lepas. Terus ini masih proses ngupload ke Google Drive karena udah tak hasilnya ke kamu. Artinya di situ yang mengikat. Nah, berarti bahasanya yang mengikat ruas atau ruas itu yang mengikat serat-serat. Bambu itu berarti sifatnya ada di ruas-ruasnya. Pernah enggak kalian melihat bambu itu lubang? Berlubang. Kayak kayu. Kayu kan misalkan kayu jati, itu ada lubangnya, kemudian kalau dibuat pintu, kemudian didempul ya. Tapi kalau bambu berlubang enggak? Enggak, karena lubangnya itu paling kalau ada hewan atau ya di bolong manusia. Kenapa kok bisa enggak? Karena di situ prosesnya dari padatan kemudian keluar bertumbuh, kemudian di dalamnya ada rongganya. Nah, sekarang dari fungsi itu tersebut menjadi sebuah keunggulan. Loh, kok unggul Pak? Iya, coba silakan dilihat, nanti bisa di googling untuk tol atau
pemadatan jalan tol, itu kalau tanah bergerak itu maksudnya gimana? Tanahnya itu sering obah. Jadi sering juga lihat ada rumah karena di pereng-pereng gunung atau di lereng-lereng gunung itu kan temboknya kadang pecah gitu kan. Pernah lihat nggak? Ada rumah temboknya pecah, tanah meletek pecah. Misalkan yang di rumahnya Boyolali, daerah Simo, kemudian daerah sana itu dekat Darussalam itu, daerah sana itu kan naik turun bentuknya tanahnya, atau di Tangmangu tanahnya kan pereng-pereng gunung gitu kan. Itu kalau buat rumah kan banyak rumah-rumahnya yang meletek, retak gitu kan. Meletek itu in English retak-retak gitu kan. Nah, teknologi itu ada teknologi untuk mengatasi tersebut menggunakan bambu. Loh, iya, sifat dari material sebenarnya bambu itu menjadi peredam gerak dari tanah. Maka dibuat, saya gambarkan ya, biar penggambarannya kalau praktek kan susah. Ini saya gambarkan. Jadi misalkan ini bambu, kita buat runcing seperti ini. Nah, bambunya seperti itu. Bambunya seperti itu misalkan. Nah, seperti ini bambu, bisa dilihat ya. Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, kemudian ini kita umpamakan di sini tanah. Nah, tanah kita. Jadi ini bambu, bila potongan bambu yang dibuat lancip, kita masukkan. Waduh itu ya. Maaf sebentar ini. Kucing saya gelut. Nah, coba perhatikan di sini. Sudah bisa diperhatikan? Halo? Sudah, Pak. Nah, bisa ya, dipahami ya. Nah, ini fungsi peredam dari bambu itu gimana? Nah, caranya seperti ini. Ini dimasukkan ke tanah. Sebelum saya bercerita masalah sainsnya yang ada di fungsi bambu, saya mau tanya, bambu itu kalau ditandur atau apa bahasa misalnya ditanam di tanah, ada yang tahu apa yang bakal terjadi? Busuk, kropos, atau tetap berwujud bambu? Walaupun kena air, kena tanah dan sebagainya di dalam. Jadi bambu itu saya tanam seperti itu. Atau saya minta maaf Mas Amrullah, Mas Afif, potongan bambu tersebut saya suruh minta untuk dikum, dimasukkan di air selama 4 bulan. Kira-kira kropos enggak? Ada yang sudah tahu? Enggak. Semakin dimasukkan di air, asal tidak dikeluarkan, dimasukkan, keluarkan enggak ya, tetap dimasukkan di air terus selama 1 tahun gitu. Bambu itu malah lebih keras sifatnya. Jadi kalau bambu itu saya tancapkan ke tanah, kemudian di atasnya kita kasih pondasi,
Nah, di atasnya ini jadi pondasi batu, kayak tukang batu buntuk itu. Misalkan di sini batu, nah, batu ditaruh di sini di atasnya. Ini kira-kira. Nah, kemudian macam seperti ini. Ini kan di sini nanti ada semennya. Di sini ada semen. Nah, di sini tuh semen. Nah, masuk di sini semen. Nah, ini saya taruh di belakang biar kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini tanah, ini media tanah, misalkan saya kasih warna hitam, terus kemudian ini abu-abu, semen, nah ini batu, nah maka di sini yang bergerak, ini misalkan tanah bergerak, tanahnya bergerak seperti ini misalkan tanahnya bergerak gini. Nah, seperti ini. Tanahnya misalkan bergerak. Atau tanahnya narik turun atau ke bawah gitu. Itu pasti ini kan gerak kan? Ini kan gerak, bisa geraknya bisa seperti ini kan? Nah, bisa geraknya seperti ini. Kan ditarik. Nah, misalkan seperti ini. Maka kalau ini bergerak, ini tetap saja karena ini tidak ada penampangnya yang digerakkan melalui dilewatkan apa? Media bambu. Bambunya semakin keras. Kayak kamu pegang senar gitar, itu kalau dipetik gitu, deng gitu kan yang gerak yang pucuk atas yang untuk bar gitar gitu ya. Tahu kan gitar itu ya? Gitar itu kan ya sebelah kiri, itu kita pegang untuk kuncinya, barnya itu. Kalau tangan kanan kan kita menggunakan untuk yang petik. Kalau kita metik gitu, itu yang getar, pasti getar yang bergerak kan hanya di sebelah kanan yang ada lubangnya kan. Sama halnya tadi, apa namanya itu, apa namanya kalau maaf jadi lali, Masya Allah, maaf blank. Bambu itu tadi yang bergerak, tapi tanahnya tetap bergerak, enggak masalah. Yang penting bambunya tergerakkan sebagai media yang untuk meredam, kemudian batunya di atas tidak pecah karena yang menggerakkan bukan tanah utuh lampang. Beda halnya kalau seperti ini. Coba ini kalau saya kan, berarti kalau ini gerak, berarti ini kan sudah, misalkan gerak seperti ini kan jadi kopong kan? Iya kan? Kalau ini gerak seperti apa? Gerak misalkan gini, gerak, tapi tidak ada yang megangi, tidak ada menyangga dari batu sama semen ini kan semen. Oke ya, bisa difahami ya? Kalau ini gerak, ini misalkan saya grup, ini misalkan gerak seperti ini. Harus gerak lagi seperti ini. Walaupun gerak kayak apapun, ini tetap menjadi penyangga. Tidak mungkin geraknya ini sampai gini kan tidak mungkin, ya kan? Kalau terjadi gempa, kalau itu. Nah, ini gerak biasa tetap seperti ini. Oke? Makanya ini contoh untuk cakar ayam di model besinya seperti ini.
Nah, di model seperti ini. Nah, ini cakar ayam. Cakar ayamnya modelnya seperti ini. Itu untuk beton. Tapi beton karena itu kan bangunan besar. Kita kan tidak membahas masalah bangunan besar, berat. Tuh. Nah, betonnya kurang lebihnya seperti ini. Itu artinya hampir mirip. Yang bergerak, misalkan ini bergerak. Seperti itu. Itu yang bergerak total keseluruhan. Oke ya. Pembahasan di sini bisa dilanjutkan. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Halo? Atau mumet malan? Bisa diterima enggak? Sifat materialnya yang tadi batu, kemudian bambu, kemudian semennya, kemudian tanahnya. Bisa dipegang enggak? Bisa dibayangkan enggak? Nah, kaitannya apa dengan OP? Nah, sini nanti. Apa kaitannya? Kok ini kayak orang arsitek, Pak? Memang OP itu sebenarnya teknik industri. Jurusan OP itu teknik. Saya dari IPS enggak masalah, nanti pelan-pelan belajar. Jadi jurusan OP itu merupakan teknik industri di bidang kesehatan. Jadi di situ ada sifat-sifat kesehatannya yang dipelajari, sifat-sifat terapinya ada di situ diajarkan. Nah, makanya lebih luas, apalagi kalian D4 atau S1 terapan. Lanjut. Gimana? Mbak Taresa, kok sampai judek, mubeng-mubeng. Kenapa? Ngantuk atau gimana? Enggak, Pak. Enggak ya, oke. Lanjut ya. Saya mau tanya, Mbak, kalau tidak ada yang tanya. Bambu ini tadi, nah saya munculkan lagi. Bambu ini terhadap semen, itu sifatnya sebagai apa? Saya ulang, bambu ini terhadap semen sifatnya apa? Terhadap tanah sifatnya apa? Ayo teman-teman dibantu. Kira-kira apa sifatnya bambu ini? Yang tahu? Sekarang tangannya sendiri-sendiri dipegangi, sikutnya ini, siku ini dipegangi satu-satu. Nah, pegang gini. Sekarang telapak tangannya gerakkan membuka. Tutup. Buka, tutup. Sudah. Sekarang pegangannya jangan di sikut, di siku, tapi pegangannya di lengannya itu sendiri. Dipegang seperti ini. Kelihatan contoh saya. Sekarang tangan dibuka. Ditutup. Buka, tutup. Apa yang kamu rasakan tangan kiri kamu? Genggaman tanganmu itu apa yang kamu rasakan? Ada yang gerak kan? Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Berarti tangan kamu, lengan kamu itu ada tulangnya, jumlahnya berapa? Bilahnya ada berapa? Dua. Ada 2. Bilahnya itu bergerak. Ini saya akan contohkan bahwa teknologi yang dari penanaman bambu kita bandingkan dengan bagaimana tulang kamu. How can your bone? Nah, kayak apa tulangmu itu loh. Nah, tulangmu itu kayak gini gerak. Nah, kalau kita menggenggam itu berarti menyempit. Kalau kita membuka, gerakan tangan kita yang kita genggam itu berarti melebar. Iya kan? Nah, artinya di situ kesimpulannya bahwa tulang itu sifatnya kan bergerak dinamis terbatas pada kunci-kunci sikunya. Nah, kunci-kunci sikunya kalau kita bahas di teknologi tadi, bambu yang dipakai sebagai peredam gerak tembok agar tidak pecah, kemudian terhadap batu fondasi biar tidak
meletek, in English, do you know meletek? On Germany, meletek pecah. Nah, itu pakai teknologi bambu. Bambu yang kita tancapkan menjadi peredam. Coba nanti silakan googling, semua tol dan semua flyover itu banyak menggunakan juga teknologi bambu. Banyak yang ditancap-tancapkan seperti itu. Tidak bosok karena semakin keras sifatnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa dicerna ya? Jadi praktek kita bayangkan, by imajinasinya itu kita bisa pegang. Apalagi kita bandingkan dengan lengan kita. Sekarang kita menuju ke lengan. Berarti kan kita ke jurusan OP, betul. Ortetik prostetik itu kan berkaitan dengan penulangan tulang. Nah, penulangan tersebut berarti pasti ada teknologi mekanik. Paham maksudnya? Teknologi mekanik piye to Pak, kok dadi malah tambah mumet? Bukan, jangan mumet dulu. Mekanik itu contohnya seperti ini. Nah, yuk kita coba kita lihat, kita praktekkan. Nah, seperti ini. Ini sebagai tuas. Sebagai tuas. Kemudian ini sebagai apa? Ini tuas, ini sebagai apa? Encot-encotan, Pak. Ayo, wes itu boleh. Kamu bilang encot-encotan juga boleh. Tapi ada encot-encotan ya apa? Bahasa apa itu? Bingung saya. Itu tidak standar. Ini berarti apa ini? Halo? Jungkat-jungkit, Pak. Nah, ini berarti sifatnya pengungkit atau jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit, nah, jungkatan beda nih. Jungkat-jungkit atau pengungkit. Pengungkit itu sifatnya apakah? Sifatnya pengungkit ini apa? Menahan. Titik tumpul di tengah. Nah, sebagai tahanan. Kemudian yang diungkit, bahasanya kok malah saya ruwet ya. Diungkit kok kayak bahasanya. Jangan mengungkit kesalahanku. Wah, ya sandiwara sinetron banget ya dia. Nah, ini kalau kita gerakkan seperti ini. Kita gerakkan seperti ini. Nah. Kita ini anggo suara kan kita ada suara jadi ketok lebih menjiwai gitu loh. Nah, saya akan coba sifat-sifat gravitasi terhadap pengungkit. Di situ ada fungsi mekanik yang akan ditunjukkan sebagai fungsi efek akibatnya. Nah, misal taruh seperti ini. Pasti bola ini akan turun sesuai arah ungkit. Nah, jenjangnya atau ungkitnya kemana? Nah, ini saya kasih apa namanya itu, perlambangan. Ini A. Nah, ini A. Ini B. Nah, kemudian C di sini. Nah, C-nya ada di sini. C-nya saya kecilkan saja. C ada di sini. Artinya berarti posisi ungkit atau pengungkitnya ada di titik C. Seperti ini. Jika terjadi pergeseran titik pengungkitnya seperti ini, maka efek apakah yang terjadi? Dari bola maupun dari yang diungkit. Kira-kira apa? Perubahan arahnya, Pak. Ya, perubahan arah.
Ini berarti tidak di sini, tapi ini posisinya berarti seperti ini. Nah, seperti ini. Kan jatuhnya ke sini. Di sini posisinya berubah. Nah, seperti ini. Oke, difahami? Kesimpulan. Titik ungkit mempengaruhi terhadap gerak media yang menjadi mekanik pengungkit atau yang diungkit. Hal tersebut menjadi efek akibat adanya gravitasi. Bola akan bergerak kemana tujuannya sesuai arah gravitasi yang paling terdekat dengan permukaan bumi. Iya toh? Kan buminya di sini, tanahnya di sini. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Sekarang saya melanjutkan fungsi mekanik yang ada di tulang. Fungsi mekanik yang ada di tulang. Lengan, ini saya gambarkan, misalkan lengan itu seperti ini. Ya kan, ini ada tulangnya satu. Seperti ini, ramum, tidak apa-apa. Nah, lengan seperti ini. Tapi satu aja lah dibuat gini aja. Lengan, kemudian di sini tangan, nah, seperti ini. Kira-kira kalau tangan ini lengan, ini lengan seperti ini, gerakannya, oh gini aja, ini jangan pakai ini, lebih baik pakai ini aja saya. Ya, belum ya? Aduh, bentar. Belum dipasang. Saya installnya dulu. Untuk bahan prakteknya, itu saya gambarkan di sini aja. Biar kelihatan. Ini praktek langsung ke. Nah, coba perhatikan. Perhatikan di sini. Ini saya akan praktekkan lengan, posisi lengannya. Kemudian ini berarti lengan atas. Lengan bawah. Saya buatkan seperti ini. Kemudian saya buatkan lagi telapak tangan,
Kemudian di sini saya buatkan jari-jarinya. Saya besarkan dulu. Copy, paste. Paste lagi, paste lagi. Misalkan seperti ini. Coba perhatikan, bisa dilihat ya ini ya, kelihatan ya? Halo? Kelihatan ya? Sekarang saya akan mencoba untuk menggambarkan sistem mekanik pada bond sebagai model yang harus kita analisa. Oke, kita pasangkan bondnya, tulangnya. Tulangnya kita masukkan ke, ini saya turunkan. Ini berarti lengan ini, lengan yang ini, lengan bawah, lengan bawah ini kan ini, lengan bawah. Nah, ini kita masukkan di sini dulu. Nggak mau. Nah, oke. Ini bond lengan bawah. Kemudian di sini saya tambahkan bond lengan atas. Ini penggambarannya akan kelihatan sekali. Kita punya bondnya seperti apa. Kemudian di sini kita tarik bond telapak. Fungsi mekaniknya akan kita terjemahkan dalam bentuk gerakan. Coba kita lihat ini. Nah, lengan ini kan geraknya, misalkan ini geraknya seperti ini. Ini di sini kan titik kan ini. Di sini kan titik. Ini titik juga kan. Nah, coba kita tarik posisinya, kita kasih tulang di sini. Pusatnya kan ini kan. Oke, bisa dipahami? Halo? Ada yang bingung? Tangannya sendiri-sendiri, sikunya sendiri coba dipegang. Kan di sini kan? Nah. Ya, coba kita pegang seperti ini. Tangannya. Di sini sebagai sikunya untuk sebuah gerakan dari lengan atas sama lengan bawah ini kita kan. Posisinya gini kan. Sebenarnya ini lengan atas kalau posisi, tapi ini saya balik, lengan bawah, karena kita bawah posisinya. Artinya berarti di sini ada gerakan berapa derajat ini. Siku berapa derajat. Kurang lebihnya 45 derajat. Siku kan ini kan. Kan ini tidak bisa lebih kan. Artinya titik ungkitnya, titiknya, sikunya ada di sini. Oke. Kemudian ini bisa bergerak. Dipahami? Fungsi mekaniknya ada di mana? Di titik ini. Nah, kita akan buktikan dari praktek. Maka seperti ini. Misalkan pas angka 6 detik ke-6 itu ada pergerakan. Seperti ini.
seperti ini. Ini ada gerakan sini. Ada gerakan seperti ini, mepet, kemudian ada gerakan lagi seperti ini. Nah, coba kalau kita terjemahkan, kita coba praktekkan seperti ini kan? Terjadinya kan? Ya kan? Nggak mungkin bablas kan? Bisa dilihat, bisa dipahami ya dari praktek animasi ini ya, yang gerak tangan yang kita animasikan. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, sekarang saya akan mencoba mempraktekkan, kita terjemahkan dari mekanik lengan atas. Mekanik lengan atas ada di sini. Nah, tapi ini tidak ditanggalkan, ini bagian dari kan? Iya tuh ya. Karena kalau ini gerak seret ke sana, tangan ini kan tetap ikut di sini kan? Nalarnya gitu kan? Bisa dipahami. Berarti gimana ini? Berarti misalkan kalau saya gerakkan seperti ini, nah ini kan belum nggak ngikut kan? Iya toh? Ya, Pak. Nah, artinya gerakan mekaniknya lengan atas ini menjadi bagian dari telapak. Nah, telapaknya kita masukkan. Nah, seperti ini. Coba kalau bone-nya ini saya gerakkan. Ikut kan? Ya kan? Ini gini, seret. Ini gini gerakannya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi, kalau kita terjemahkan dalam praktek, nah seperti itu kan. Nah, sekarang dari bone telapak, telapak tangan kita, itu geraknya ada macam apa? Macamnya seperti ini. Misalkan suatu gerak di sana, ini kita gerakkan. Pas gerak sini, kita gerakkan sini. Ya, di sini. Nah. Cycle 0. Hasilnya kayak apa? Ya, seperti ini. Nah, sekarang bisa dibayangkan, terimajinasikan enggak masalah mekanik ini tadi? Gimana? Halo? Bisa dipahami ya gerakan ya? Semuanya bisa memahami? Sekarang saya mau tanya, kalau saya membuat seperti ini, untuk kita bandingkan, ini kita file, new, kita simpan, di all factors. Nah, sekarang saya ingin karena tadi kita akan membahas, kan tidak membahas masalah logam ya. Bentar, gimana? Ini pengujian logam. Nah, pengujian logam adalah proses pemeriksaan bahan-bahan untuk mengetahui sifat karakteristiknya, yaitu sifat mekaniknya, sifat fisik, bentuk struktur, komposisi unsur yang terdapat di dalamnya. Berarti
pengujian logam itu diuji dari apanya, dari sisi apanya. Nah, itu tadi diuji dari destructive test, yaitu pengujian yang menimbulkan kerusakan, dipukul, ditekuk, terus kemudian ditekan, terus kemudian diayunkan, macam banyak. Non-destructive test, yaitu proses pengujian yang tidak dapat menimbulkan kerusakan logam pada yang diuji. Proses pengujian logam yang tidak dapat, contohnya nanti diberi beban. Nah, ini kalau saya menjelaskan ini teori, pasti kalian akan bingung, apa to Pak, embuh banget. Tapi kalau saya praktekkan dalam bentuk animasi filmnya, nanti akan kelihatan metalogi, metalografi, itu proses pemeriksaan logam dan kompositnya. Jadi unsur-unsurnya, uji kekerasan dan sebagainya. Nah, ini coba kita akan gambarkan. Ini besi seperti ini. Ini besi. Kemudian di sini akan saya coba tahanan satu. Tahanannya bentuknya warnanya biru aja. Tahanannya tahanan satu seperti ini. Oh sebentar, ini tak keliru ini. Cut. Tahanan 2. Ini besi ini kalau terjadi, nah ini beban. Beban kita kasih ada batu seperti ini, berarti posisi penampangnya ini berarti di sini Nah, sekarang saya coba akan beban ini, misalkan bebannya seperti ini. Bebannya ini jatuh dari atas. Dari atas ini jatuh. Kalau misalkan besi ini bergerak seperti ini, gimana? Nah, seperti itu. Berarti efek penampang besi ini kayak apa? Turun atau bengkok atau gimana? Bengkok. Bengkok ya? Bengkok, karena tidak langsung, kalau ini benar-benar kuat. Nah, ini berarti kalau terjadi nah ini nih saya
pas menit ke berapa ini? Menit ke 8, itu posisinya besi, saya besarkan, itu sudah dipastikan di sini akan terjadi titik tekuan atau titik bengkokan. Berarti di sini pasti akan berbentuk seret seperti ini. Ini turun, ya kan? Salah ya. Bentar. Ini kan masuk sini seret. Pas besi di sini, ini besi bergerak, mesti bergerak di seret. Ya kan? Terus kemudian karena ditekan, pasti akan bergerak lagi di sini. Ya kan? Jadi, kan seperti ini kan? Kemudian, kalau ini jalan lagi, kan turun lagi kan ini. Ketiban meneh lah, bahasa Jawa nih. Nah, ini berarti pas beban ini kan misalkan turunnya langsung sampai sini lagi, jebret gitu. Nah, besinya pasti akan mengalami apa? Pas turun lagi. Ini turun lagi dia, pasti akan kepukul lagi kan ini. Pasti akan turun lagi kan, seperti ini. Kena kekuatan baru lagi kan. Nah, ada lagi, karena mentul-mentul beberapa kali, kena lagi, pas di sini, ini pasti akan turun lagi. Karena dipukul berulang-ulang. Nah, di sini beban misalkan taruh misalkan turun sampai sini. Seperti itu. Segelnya sampai sini misalkan 0. Nah, jadi kayak apa? Kita hilangan. Nah, ini sih Pak. Pukul lagi. Nah, seperti itu. Bentar, saya coba besinya, saya kasih efek. Coba perhatikan. Kita play-kan. Nah, ya seperti itu kan. Kurang lebihnya gerakannya. Bisa dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Sekarang saya coba. Bisa, Pak. Kalau ini media bebannya permukaannya apa? Kok tidak patah langsung? Apa? Media permukaannya yang melakukan penekanan apa? Tanah. Tanah. Bukan itu saya maksud saya. Karena saya mau mengarahkan ke kenapa kok langsung tidak patah ceklek, klek gitu patah gitu. Kok bengkok dulu? Beda halnya kalau saya memberi beban, bentuk bebannya itu misalkan bentuk bebannya seperti ini. Tekanannya saya buat tekanannya macam ini. Ya, ada besi melakukan penekanan dengan model besi bentuknya seperti ini. Jadi saya ganti posisinya seperti ini. Dek, dek, dek. Efek dari batu sama besi lancip bedanya apa? Halo? Kira-kira apa? Halo teman-teman, jangan tidur, sambil makan boleh. Tapi
Tapi yang puasa nggak usah makan. Apa kira-kira? Halo? Beda bentuk alasnya, Pak. Nah, hampir sudah alas. Permukaan, bukan alas. Nah, sudah. Kamu pasti sudah tahu maksudnya, tapi narasinya kurang pas. Nah, jadi, gerak beban yang berefek terhadap tekuan. Kamu ringkas ya, kamu tulis, boleh silakan catat. Gerak tekanan terhadap media besi yang berefek pada permukaan besi tergantung dari beban atau tekanan yang berlaku, dan tekanan tersebut media penampangnya berbentuk apa itu tergantung dari wujud penampang tekanan tersebut. Kalau saya bilang besi, besinya tadi kena batu, batu penampangnya kan lebar, beratnya mewakili sudah. Berarti yang melakukan penekanan itu bukan satu titik, tetapi beberapa titik di permukaan batu tersebut. Oke, bisa dipegang, bisa dipahami? Pak, maaf, bisa diulangin, Pak? Saya ulang ya. Efek dari fungsi mekanik dari uji kekerasan hardness test terhadap penampang besi ini. Kamu ringkas sendiri aja, enggak usah persis sama saya, enggak apa-apa, diringkas saja. Efek dari uji kekerasan, maka uji kekerasan tersebut punya efek dari akibat dari fungsi tekanan atau beban. Beban mempunyai efek terhadap besi, itu tergantung bagaimana beban tersebut mempunyai penampangnya, atau penampangnya macam apa. Kalau batu, penampangnya berarti lebar. Berarti efek titik tekuan terhadap besi itu juga tidak satu titik. Beda dengan ini. Nah, beda dengan ini, segitiga ini. Kalau batu berarti penampang yang melakukan penekanan itu lebar. Artinya di situ tidak ada titik satu patahan. Tetapi tekuan berwujud efek lengkung. Bila beban ini saya gantikan dengan ini, maka beda efeknya. Ini kan berarti kalau beban ini, zakat, ini saya kasih di sini, vektor, sorry. Beban lancip. Nah, beban lancip kita taruh di sini. Misalkan turun. Nah, beda efeknya. Oke ya. Seperti ini. Ini besinya beda. Tuh, kalau tidak kelihatan. Nah, fungsinya beda ini. Coba kita. Nah, seperti itu. Kalau yang besi pasti efeknya beda. Efeknya besi pasti akan satu titik. Jadi nanti posisinya, misalkan ini besinya seperti ini, maka tekuannya efeknya kalau itu penampangnya ini. Nah, seperti ini nanti efeknya. Ini saya ulang. Tekanannya berarti di sini.
Nah, seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Beban lancipnya itu loh. Bisa, Bisa. Pak. Bisa ya, bisa dicerna ya. Jadi dari praktek hari ini kita sudah bisa melakukan kesimpulan bahwa efek hardness atau uji kekerasan itu tergantung bagaimana penampang dari tekanan atau uji tekanannya berwujud apakah. Oke ya. Jadi saya simpulkan, proses pengujian kekerasan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahan terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap. Dengan kata lain, ketika gaya tertentu diberikan pada suatu benda uji, mendapat pengaruh bebanan, maka benda uji akan mengalami deformasi. Bukan reformasi ya, itu politik. Beda lagi kalau poliklinik. Acil. Nah. Sini. Nah, fungsi uji tekanan itu ada di fungsi uji tekanan akan bergerak beda sesuai dengan gerakan tersebut, ya. Yang grup M itu Ustaznya Nova, Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan? Mbak Teresa, kamu kok judek sampai pegangan kepala? Mbak Teresa Dewi? Atau Mas Amrullah? Bisa dipahami? Halo? Mbak Ika? Bisa, Pak. Bisa ya? Oh, Mbak Ika malah sambil bedaan, enggak apa-apa. Oke, Mbak Nabila bisa. Monggo Ustaz, saya sambil belajar online. Oke, siap. Mbak Nabila, bisa dipahami untuk fungsi hardness atau fungsi tekanan dari permukaan? Insya Allah, Pak. Nah, insya Allah bisa ya, karena praktek kita buatkan simulasi dari animasi kartun tadi kan sudah ketahuan kesimpulannya. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan sebelum lanjut? Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Hari ini ke tempatnya langsung ya? Oke, siap. Halo, ada pertanyaan? Ini saya kirimkan bahannya untuk dibaca modul praktikum material tekniknya. Sebentar, saya. Bisa kita lanjut dengan Masuknya ke modul praktek. tapi bisa dilanjut dengan untuk nanti mengirimkan kapan dibutuhkannya aplikasi. Modul praktek modul. Berapa ini? Saya kirim ke grup ya. Puasa enggak? Ya, mau makan soto, saya masak soto. Kok pelan banget ya? Oh, 4 itu 280. 70 kalau nah, hitung-hitungan kamu nggak terlalu tinggi. Tadi harusnya nggak sama kan? Ya. Modul minggu kemarin boleh dikirim, Pak, PPT-nya. Saya kirim ini hari ini. Saya kirimkan ke grup, kok muter-muter ini WA saya di komputer. Muter-muter, bentar. Aduh, pelan banget ya. Internetnya tempat saya mengalami dehidrasi ini berarti ini. Mbak Nadia, tempat kamu internetnya waras wiris?
Maharani Nadia, gimana? Lancar-lancar? Nah, itu tempat saya kok muter-muter. Nah, ada keluar. Nah, material saya, material Allah kok malam hidup. Nah, ini saya kirimkan ke tempat kalian. Ini kok saya kademen ya, sih. Saya kirim modul prakteknya, kemudian bahannya kemarin. Yang PPT-nya sudah atau belum? Belum, Pak. Oh, belum toh? Oh, belum semua toh? Oh, berarti saya keliru ngirim ke kelas lain 2 kali berarti. Oh ya. Sebentar, ini kan kelas A ya, betul ya? Iya, benar, Pak. Oh, berarti saya keliru. Oh ya. Ini saya kirimkan ini. Ya, ini sudah saya kirimkan 2. Silakan nanti dipelajari untuk mekaniknya dan sebagainya. Ini saya ada acara ke notaris. Nah, besok minggu depan saya tambahkan untuk prakteknya. Karena kita ke praktek, beberapa praktek. Halo? Siap, Pak. Iya, Baik, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Mbak Nadia tadi silahkan mandi, kayaknya belum mandi. Masih kerip-kerip tadi. Oh, sudah mandi, oh, Pak. Oh, ya, jangan apa-apa. Tidak pengaruh. Karena ayam tidak mandi aja enak. Ayam itu kan tidak pernah mandi, tapi kan enak kan? Tidak apa-apa, tidak penting ya. Oke, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Mbak Dewi juga ya, tidak apa-apa. Oke, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita bisa kuliah lagi untuk online lagi dan kita praktekkan secara online juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Iya, Pak.